Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan saleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk hari ini di semester 2 ini kita masuk ke bab 6 ya, pelajaran SKI. Silahkan dibuka buku paket kalian masing-masing. Di sini halaman 108, kalian buka 108 di bab 6, kemajuan peradaban Islam pada dinasti Bani Umayyah. Oke, dibuka bukunya silsilah Bani Umayyah, di situ 110 dibaca terlebih dahulu. Kemudian di halaman 111 ada silsilah Bani Umayyah dalam bentuk bagan ya, dalam bentuk bagan-bagan. Di sini ada Abdul Manaf, Abdul Syam, nanti juga ada dalam bentuk slide di materi kita. Oke. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Oke, bisa kalian sambil dibaca buku paket kalian halaman 111 ya. Di situ Muawiyah bin Abu Sufyan. Sini adalah Muawiyah putra Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, di sini nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya yaitu monarki. Ya, monarki berbentuk kekhalifahan. Oke, lanjut. Di sini sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah atau berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama terjadi konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan, kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan konflik Hasan Hussein versus Muawiyah, terbunuhnya Imam Husain di Karbala, perjanjian Madani. Jadi sejarah berdirinya Bani Umayyah itu yang pertama dari berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya, kemudian timbul beberapa konflik dan pembunuhan, baru terjadi atau berdirinya Bani Umayyah. Oke. Sini perjanjian Madain. Tadi kita bahas perjanjian Madain. Nah, bisa kita lihat di sini perjanjian Madain. Yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Kemudian yang kedua, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun. Kemudian Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Oke, bisa kalian lihat buku paket kalian ya sambil dibaca buku paketnya. Kemudian perjalanan sejarah kekhalifahan. Nah, di sini ada halaman 112 peran Muawiyah dalam membangun Bani Umayyah. Oke, yang pertama kita bahas masa Umayyah. Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kemudian melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul. Kemudian serangan ke Konstantinopel. Setelah Muawiyah wafat digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutnya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Oke, lanjut. Nah, di sini bentuk bagan silsilah Bani Umayyahnya ya, sama dengan di buku kalian di halaman 111. Oke, raja-raja yang terkenal kalian bisa lihat di halaman 114. Di situ ada 14 khalifah Daulah Umayyah yang termasyhur. Di sini ibu globalkan menjadi 5 saja ya. Di sini ada yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Oke, yang pertama bisa kalian lihat di halaman 114, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan Muawiyah. Ada beberapa kebijakan ya. Kebijakan yang diambil Muawiyah dalam menata pemerintahan negara adalah yang pertama, menjalin hubungan baik dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, menempatkan pejabat pemerintahan tepat
sesuai dengan keahliannya, memiliki sifat lapang dada dan tidak emosional dalam menghadapi persoalan. Kemudian menjunjung toleransi terhadap umat agama lain sehingga mereka mengakui keadilan Muawiyah. Nah, itu kebijakan-kebijakan Muawiyah ya. Kemudian di sini halaman 115 bisa kalian baca. Ada kebijakan dalam pemerintahan. Muawiyah juga mencetuskan beberapa aturan dalam negaranya. Nah, di situ bisa kalian dibaca ya. Kemudian perkembangan Islam pada masa Khalifah Muawiyah. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri sistem despotisme, antara lain yaitu raja adalah penguasa tunggal yang harus ditaati. Kemudian raja memiliki kekuasaan penuh dalam membuat keputusan sesuai kehendaknya sendiri. Rakyat berfungsi sebagai penyangga yang memakmurkan raja. Kemudian membayar upeti dan kerja paksa. Dan seterusnya bisa kalian baca ya. Gerakan dakwah Muawiyah. Kemudian ada dakwah ke Afrika Utara halaman 116. Oke, kita bahas yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Baca sampai ke jasa-jasa Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian di sini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Nah, di sini ada halaman 116, kemudian jasa-jasa Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari biografi Umar bin Abdul Aziz, kemudian usaha-usaha Umar bin Abdul Aziz bisa kalian baca di buku paket kalian ya. Semuanya di situ sudah lengkap. Oke, prestasi yang dicapai pada masa Umayyah. Yang pertama, tercapai kemakmuran bagi setiap rakyat, perluasan wilayah ke Eropa dan Afrika, wilayah yang aman, damai, dan tentram, kesetaraan antara penduduk Muslim, Arab dengan non-Arab, kesusilaan, kebudayaan, dan lalu lintas dagang mengalami kemajuan pesat. Kemudian sejarah keruntuhannya, kemunduran terjadi pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Rakyat menganggap Yazid dan Hisham kurang memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Marwan bin Muhammad diangkat menjadi Khalifah Bani Umayyah yang terakhir. Kemudian sebab-sebab keruntuhannya, yang pertama dari faktor internalnya, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, lemahnya para khalifah yang memimpin. Kemudian dari faktor eksternalnya, interferensi dari luar, gerakan bawah tanah Bani Abbas. Nah, di sini ya, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, di sini ada, bisa kalian baca. Oke, kemudian tokoh-tokoh ilmuwan di sini ada Khalid bin Yazid, Sibawai, Ibnu Baja, Ibnu Al-Muqaffa. Kemudian dari ulama Ibnu Haz Fiqih, Hasan Al-Basri, Ibnu Rusyid Fiqih, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Katsir Tafsir. Kemudian dari sastrawan Jamil Al-Uzri, Al-Qatal, Umar bin Abdul Rabi'ah, Al-Farazak, Qais bin Mulawar, dan Jarir. Nah, di sini ada peninggalan Umayyah ya. Di sini ada Masjid Agung Suriah. Nah, di sini Masjid Agung Suriah pada malam hari. Oke, selesai materi kita hari ini. Tugas dari Ibu, kalian kerjakan halaman 114. Jelaskan proses peralihan khalifah era Khulafaur Rasyidin menjadi era Daulah Bani Umayyah. Oke, tugas japri ke Ibu ya sebagai absensi hari ini. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.